Ibu sekalian, kami sebenarnya sebagaimana komponen lainnya sangat berharap bahwa RUU Sisdiknas ini dibahas dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, para ahli untuk melihat bahwa RUU Sisdiknas ini sebagai omnibus law dari 3 undang-undang yang sebenarnya kami harap ada sekitar 23 undang-undang yang bersinggungan, itu mendengarlah suara publik. Ya, bersama-sama. Karena itu kami dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa sebaiknya undang-undang ini ditundalah, jangan dipaksakan menjadi prolegnas tahun 2022, mengingat dari naskah dan substansinya. Ada teman-teman yang ikut Zoom nggak? Melihat dari naskah maupun substansinya, bagi kami itu masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Ya. Kami menyampaikan dalam berbagai kesempatan agar tolong didengar suara publik itu. Tolong didengar suara publik itu. Ya. Sebenarnya saya sebagai seorang ibu nih, ngomongnya sebagai orang ibu, hati kecil saya sudah tidak percaya. Jangan-jangan nih bagian tunjangan profesi jangan-jangan bagian tunjangan profesi guru akan ditiadakan, tapi tidak berani mengatakan di draft awal. Jangan-jangan itu dilakukan di injury time, di saat-saat seolah-olah memberikan PHP kepada para guru. Itu saya nggak pernah kemukakan kepada siapapun, tapi kekhawatiran itu ada. Dan ternyata betul, tadi malam sekitar pukul 10, anak-anak kami ini pada lapor. Akhirnya kami semua mencermati draft RUU Sisdiknas yang menurut keterangan persnya sudah masuk di dalam prolegnas prioritas. Ada pertanyaan penting, ada apa sih? Kok diam-diam memaksakan diri melawan logika publik? Melawan logika publik. Benar, kekhawatiran hati seorang ibu itu terbukti. Anak-anak kami lapor, Bu, ini tidak ada. Jadi kami itu resah semalaman nggak bisa tidur. Jadi teman-teman di sana, di seluruh Indonesia, bukan hanya Anda yang menangis, kami semua langsung merapatkan barisan, menyatakan bahwa draft RUU Sisdiknas per 22 Agustus yang kita terima ini sungguh-sungguh mengingkari logika publik, menafikan profesi guru dan dosen, tidak menghargai bahwa guru dan dosen adalah sebuah profesi yang dikatakan sebagai profesi yang mulia, noble profession. Itu hanya dipidatokan. Maka kami kemudian melakukan konsolidasi, menuliskan pikiran kami, dan kami menolak tegas sekali lagi penghapusan pasal tentang tunjangan profesi guru, tunjangan daerah terpencil, tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan bagi dosen. Ini sama saja alamat matinya profesi guru dan dosen. Dan pada setiap kesempatan, pada setiap melihat rendahnya mutu pendidikan, selalu dikaitkan dengan mutu guru dan dosen, terutama mutu guru.
Padahal kita tahu para guru itu bersedia mendidik dengan kesejahteraan yang sangat rendah. Mereka bertahan karena prinsip mencintai dan mengabdi tanah air ini. Tetapi ketika terjadi penghapusan di dalam pasal dan hanya ada di bagian peraturan peralihan yang bukan menjadi sumber hukum, maka sekali lagi dengan tegas menyatakan pengurus besar PGRI bersama PGRI di seluruh tingkatan anggota mewakili perasaan dan suara hati mereka, meminta dengan segala hormat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti sebagai juga para birokrat yang dulu dididik untuk guru, yang saya tahu tunjangan kinerjanya bukan main besarnya, pergi kemana-mana ada disediakan dana APBN sebagai pejabat, sementara para guru di pelosok negeri bertemu dengan anak-anak, memastikan bahwa pendidikan itu berjalan, tapi mereka sering dipersoalkan. Tunjangan profesinya besar, 73 triliun rupiah, 73 triliun rupiah dibandingkan 500 sekian dengan Indonesia yang sangat luas, dengan anak-anak yang juga tidak terjangkau dengan internet dan lain sebagainya. Dengan segala pengorbanan para guru, harusnya mereka dimuliakan sebagai profesi. Kalau kami sering berbicara dengan para guru di negara ASEAN, nggak usahlah kita sebut Finlandia, nggak usahlah kita sebut negara-negara maju, ASEAN saja. TPG atau gajinya guru itu sangat rendah dibandingkan mereka. Mereka juga para guru yang mendidik anak-anak itu bercita-cita. Ingin anak-anaknya bisa kuliah, ingin juga maju, ingin juga memiliki kesejahteraan yang pantas, maka adalah wajar tunjangan profesi guru adalah sebuah bentuk penghargaan terhadap profesi guru dan dosen, adalah bentuk keadilan ya yang kita perjuangkan terus-menerus. Seperti tadi dari Sumba, mereka diperlakukan apa saja selama ini diam. Mereka dijadikan P3K diam. Tapi jangan coba-coba mempersulit sertifikasi guru, mempersulit kenaikan pangkat, dan yang paling dramatik ini, yang paling mengecewakan, yang paling melukai rasa keadilan adalah penghapusan tunjangan profesi guru dan dosen di RUU Sisdiknas yang didaftarkan di dalam prolegnas. Kami akan menuntut itu dikembalikan pasal itu. Kami tidak anti perubahan, kami hanya ingin menunda untuk mengajak bersama-sama komponen mendiskusikan. Dan jangan berbuat curang dengan diam-diam menghilangkan pasal tunjangan profesi guru dan dosen. Rasa keadilan ini tidak bisa dibungkam kepada seluruh guru seluruh Indonesia. Kami mohon dengan sangat hormat, para petinggi di Kemendikbudristek itu, gunakan hati nurani. Kami mohon dengan hormat, kawan-kawan, saudara-saudara kami di parlemen juga, membantu untuk menjadi penyalur aspirasi para guru seluruh Indonesia. Kami mohon seluruh pejabat negeri ini yang terkait, tolong perjuangkan nasib para guru ini. Kalau ingin Indonesia maju, kalau ingin anak-anak muda Indonesia tertarik pada profesi guru dan dosen. Di sebelah kanan kiri saya adalah anak-anak muda yang punya cita-cita, yang punya idealisme, bukan anak lagi. Guru muda yang punya idealisme, yang punya cita-cita. Yang di sebelah kanan adalah para orang tua yang seumuran dengan saya,
yang merasakan perjuangan jatuh bangunnya para guru. Sekali lagi, tentang isi press release ini akan dibacakan oleh pengurus-pengurus yang muda-muda ini, yang menjadi kelanjutan masa depan PGRI, yang menjadi kelanjutan cita-cita perjuangan kami semua. Jangan sekali lagi ingkari profesi guru dan dosen yang sangat penting ini. Ini pengantar saya sebagai Ketua Umum dan juga sebagai tanggung jawab kami terhadap masa depan guru, pendidik dan tenaga pendidikan. Kami lakukan dengan jalur yang formal, kami lakukan jalur yang konstitusional. Kami mohon ini didengar oleh kawan-kawan di kementerian, kawan-kawan di Senayan, dan siapapun yang turut serta membahas tentang pentingnya tunjangan profesi guru dan dosen ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kami bacakan ya teman-teman, walaupun sudah, karena teman-teman di sana belum tahu. Jadi dibacakan secara bergiliran. Ada bertiga, ada Pak Dudung Wakil Sekjen, ada Pak Sumardiansa Ketua Departemen Litbang, ada Pak Catur adalah Wakil Bendahara tapi sebenarnya penulis ya. Mereka-mereka ini adalah para guru, mewakili para guru, guru-guru muda yang mempunyai idealisme dan cita-cita memajukan profesi guru dan tentunya profesi dosen juga. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Unipa Rosidi, MPD, beserta jajaran pengurus besar yang hadir di sini, rekan-rekan pengurus provinsi, rekan-rekan pengurus kabupaten kota, dan para anggota di seluruh Indonesia yang hadir di kesempatan tatap maya ini. Tak lupa teman-teman jurnalis yang hadir langsung di ruang Guru Indonesia. Langsung saja saya menyampaikan, rilis berita, PGRI minta kembalikan ayat tentang TPG dalam RUU Sikdiknas. Guru dan dosen adalah profesi sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan akan keprofesiannya. Maka pemerintah memberikan tunjangan profesi guru. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak guru dan dosen, utamanya di sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi swasta, yang belum mendapatkan gaji memadai, minimal memenuhi upah minimum provinsi, kabupaten, kota. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, jelas diamanahkan bahwa guru dan dosen berhak mendapatkan kesejahteraan berupa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial dari pemerintah dan pemerintah daerah. Saat ini pemerintah dalam tahap penyusunan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sikdiknas yang menggabungkan 3 undang-undang, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dalam siaran pers ini, Kemendikbudristek menyatakan bahwa RUU Sikdiknas ini telah memasuki dalam program legislasi nasional tahun 2022. Sangat disayangkan dalam draft RUU Sikdiknas ini, substansi penting mengenai penghargaan atas profesi guru dan dosen sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen justru menghilang. Dalam RUU Sikdiknas draft versi April 2022 yang beredar luas di pasal 127 ayat 3 tertera jelas
tentang pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Namun, dalam draft versi Agustus tahun 2022 yang beredar luas di masyarakat terpencil, di masyarakat pendidikan, pemberian tunjangan profesi guru, tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil, dan tunjangan kehormatan dosen sebagaimana tertulis dalam ayat 3 sampai 10 pasal 127 hilang. Hanya ditantumkan ayat 1 dari pasal 127 draft versi April dalam pasal 105 draft versi Agustus 2022. Jika benar itu dihilangkan, maka sangat disayangkan pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek telah melakukan pengingkaran terhadap profesi guru dan dosen. Dilanjutkan, Pak Sumardiansa. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Persatuan Guru Republik Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional seharusnya masih membutuhkan kajian yang komprehensif, dialog terbuka dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi PGRI, dan tidak perlu tergesa-gesa. Kedua, guru dan dosen adalah profesi yang dalam menjalankan tugas keprofesiannya berhak mendapatkan kesejahteraan berupa penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan keselamatan ataupun kesejahteraan sosial. Ketiga, kembalikan bunyi pasal 127 ayat 1 sampai 10 sebagaimana tertulis dalam draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi April 2022 yang memuat tentang pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, dan berbagai tunjangan lainnya. Keempat, pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen adalah sebuah keharusan bagi pemerintah sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas profesi guru dan dosen. Kelima, PGRI akan terus konsisten memperjuangkan hak profesional yang melekat dalam diri guru dan dosen. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kebaikan bagi kita semua. Jakarta, 28 Agustus 2022, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia ditandatangani Ketua Umum Profesor Dr. Unifah Rosyidi MPD, Sekretaris Jenderal Dr. Andus Haji Muhammad Ali Rahim MPD. Demikian Bapak Ibu sekalian, nanti jika ada pandangan dari sahabat-sahabat saya dan jika ada pertanyaan dari para jurnalis ataupun Bapak Ibu guru, dipersilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum dilanjutkan, inilah tim yang merumuskan ya, draft ini sebagai bagian dari tanggung jawab kami. Dan yang satu ini adalah Pak Catur. Pak Catur sebagai penulis dan sebagai redaktur Suara Guru, adakah yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum beserta jajaran, Pak Wasekjen, Pak Litbang, dan Bapak Ibu Guru Pengurus PB, dan pengurus PGRI Provinsi, dan seluruh peserta di Zoom, dan jurnalis yang hadir di sini. Pada prinsipnya, PGRI banyak mendapat juga masukan keluhan dari teman-teman di daerah. Seperti tadi pagi
sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari Sumba dan sebagainya. Yang intinya kami menyayangkan dan kami sangat keberatan, kami sangat menolak kalau dalam draft rancangan undang-undang Sisdiknas yang versi Agustus telah dihilangkan mengenai tunjangan profesi guru dan dosen sebagaimana yang tercantum di draft versi April. Jadi kami PGRI meminta dengan sangat agar pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek yang nanti membahas dengan Dewan, agar memasukkan kembali ayat-ayat yang sudah tercantum dalam draft versi April dari pasal ayat 3 sampai 10. Kita maklum, kita memahami penolakan rekan-rekan guru di seluruh daerah karena memang penghasilan guru kita masih jauh dari layak. Oleh karena itu, tunjangan profesi guru adalah satu-satunya sandaran bagi para guru dan dosen untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang layak. Bagaimana mungkin kami para guru dan dosen mendidik anak bangsa kalau anak kami sendiri tidak bisa mendapat pendidikan yang layak karena upah yang rendah? Prihatin kami. Oleh karena itu PGRI meminta dengan sangat agar pemerintah memperhatikan hal ini. Terima kasih Bu Ketua Umum atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari kita berdiskusi tanya jawab. Yang sebelah paling ujung yang baru hadir itu adalah Ibu Ida, sebelumnya IGTKI PGRI Ketua Umumnya, yang juga paling menderita lah guru-guru TK itu seluruh Indonesia, karena mereka masih ditempatkan di swasta-swasta, tidak ada nggak apa-apa sebenarnya asal diberikan kesesuaian yang layak lah, perlakuan yang layak. Tapi mereka tuh sebenarnya sangat sedih gitu, sangat menyedihkan kondisinya. Gitu Ibu Farida Yusuf. Kami persilahkan nanti yang menjawab tidak harus saya, adik saya ini siap menjawab. Halo. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Saya dengan Supriyanto dari metroaktual.net. Yang mau saya tanyakan, masker ya. Oke, saya ulang. Saya dengan Supriyanto dari metroaktual.net. Yang mau saya tanyakan pertama ini terkait dengan pembentukan draft dari PGRI yang bulan April 2022. Ini kan yang dijelaskan dari rilis ini kan ada satu pasal yang dihilangkan. Pada saat sebelum memulai dengan pertemuan ini, apakah sudah dikonfirmasikan dengan penghilangan pasal ini Kemendikbud? Yang pertama. Yang kedua, setelah nanti dari pertemuan ini dengan beberapa pihak guru dan dosen, sebelum RUU ini disetujui oleh DPR, apakah dari pihak PGRI ini mungkin besok atau lusa akan mendatangi dari anggota DPR yang membidangi pendidikan? Oke, yang kedua, ini ada 3 pasal yang dijadikan satu di dalam RUU Sisdiknas. Ini mungkin kalau menurut saya disebab akibatkan dari Omnibus Law, karena kan Pak Jokowi ini kan berpesan dengan Omnibus Law ini kan supaya tidak ada pasal undang-undang yang mempersulit dalam birokrasi. Nah, kira-kira pandangan dari pihak guru ini
Kalau memang ada jalan buntu dari Kemendikbud, apakah nanti ada beberapa pengurus PGRI itu akan mendatangi Istana Merdeka? Karena kan guru ini kan sebagai salah satu sosok atau pahlawan tanpa tanda jasa yang menjadi ujung tombak memajukan bangsa negara khususnya Indonesia. Itu dulu sementara. Teman-teman di Zoom juga biar bisa mendengar ya. Pertanyaannya, apakah perbedaan draft April dengan draft Agustus itu sudah dikonfirmasi? Ya, itu jawab pertanyaan pertama dulu. Kami jawab bahwa sebenarnya kami itu tidak ada draft resmi. Sampai yang draft resmi justru diberikan kepada kami yang draft Agustus. Draft April itu draft yang digunakan di uji publik dan lain-lain. Gitu. Kita terima dan masih ada. Tapi feeling seorang ibu tuh nggak bisa dibohongi. Saya udah ragu dari awal. Jangan-jangan ini sengaja untuk menenangkan, sengaja tidak dimunculkan, tapi di saat akhir akan dihabisi gitu. Dan ternyata betul, kalau draft sekarang ini, draft yang kami terima secara resmi dari kementerian. Kementerian mengirim kami naskah dan draft yang diajukan di prolegnas. Kami kemudian membacanya. Kami sendiri baru ngeh itu tadi malam. Baru ngeh betul. Jadi padahal yang kami terima beberapa waktu yang lalu. Jadi kami enggak. Bagi kami, ya, profesionalitas, kesejahteraan guru dan perlindungan itu adalah jalan perjuangan kami. Hanya itulah para guru itu mengharapkan kami hadir buat mereka. Dan kalau dipikir juga, yang diterima guru itu dibandingkan ke profesi lain, berapalah dengan tantangannya. Kasian kan, apalagi sebagian besar itu honorer. Kalau kami tidak berjuang untuk mereka, lalu siapa yang memperjuangkan? Itu satu, pertanyaan satu. Pernyataan kedua, ini kan omnibus law, disederhanakan. Paham Mas? Sebenarnya kalau mau mengatakan omnibus law, itu ada 23. Dijauhin, gak kedengaran, kalau didekatin, berdengung masalahnya. Bentar. Mas Li, kenapa Nujuna, kenapa berdengung? Iya, tapi itu berdengung terus. Ya. Nah, sebenarnya soal omnibus law itu, kami dengan tegas menyatakan, ada 23 perundangan yang beririsan mengatur para guru. Sekarang, contoh, rekrutmen di Undang-Undang Dikti, penggajian di Undang-Undang ASN. Ya, ada 23, fragmentasi itu ada. Tapi ketika hanya 3, kami sebenarnya mengkritisi. Tetapi prinsip dalam omnibus law itu yang menjadi prinsip dasar nggak boleh dihapus. Dibuat omnibus law agar antara satu perundangan dan perundangan lainnya yang berhimpitan, yang bertubrukan atau apalah namanya itu yang harus diluruskan. Nah, sehingga enggak tafsirnya ada yang kontradiktif dan lain sebagainya. Itu omnibus law untuk menyederhanakan. Namanya omnibus, ya. Jadi dari semua dijadikan satu supaya lebih clear. Kalau ini enggak clear, kalau ini menyediakan hal yang prinsip. Jadi prinsip omnibus law-nya ini justru tidak dipakai.
Saya kira kawan-kawan jurnalis juga ikut tes kompetensi, betul ya? Itu dalam rangka standarisasi sebagai profesi. Semua profesi di dunia ini mengejar supaya diakui sebagai profesi. Lah kita diakui sebagai profesi dengan undang-undang guru dan dosen, sekarang kok ditiadakan kata profesinya. Itu sangat menyakitkan, karena hanya itu satu-satunya harapan guru, bangga saya sebagai guru, karena saya sebagai profesi. Kalau di dalam ini, enggak ada. Ya, tuh. Kemudian, kami akan bicara, apakah kita akan bicara dengan Komisi 10? Yes, kami akan kirim surat. Rilis ini kami surati kepada pihak-pihak yang terkait. Kami akan diskusi, kami akan menanyakan bagaimana komitmen kawan-kawan di sana terhadap keberpihakan kepada guru. Gimana konsistensi dan komitmennya. Kenapa kok bisa meloloskan aja tanpa ada screening atau mungkin ada screening, tetapi kenapa dibiarkan tidak ada perlindungan, proteksi kepada guru sebagai profesi. Jadi itu sangat prinsip. Jadi kami menggunakan pendekatan yang tentu saja, pendekatan yang formal, pendekatan yang konstitusional, karena kami itu sebenarnya meredakan kemarahan. Marah itu marah benar-benar dan kami tidak ingin terjadi. Marah itu segala macam. Ibu Ketum jangan takut, kami siap, kami dari mana aja datang. Enggak begitu. Yang kami inginkan anak-anak tidak terganggu, proses pembelajaran tetap berjalan, kami semua mewakili mereka. Jadi kami ini bukan karena hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi mewakili jutaan guru. Mungkin sebentar lagi dosen akan berbicara. Ini belum, karena mereka juga kaget-kaget. Gitu. Itu Mas ya yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Nanti setelah kita itu kan teman-teman kami persilahkan juga untuk menyampaikan pendapatnya yang ada di sini. Ada lagi yang mau bertanya? Permisi ya Bu ya Ketum, saya dari Haryawan, dari Indonesia Today. Kebetulan dari Bogor, dari Perum PGRI 2. Mungkin pertanyaan saya yang klasik aja dulu ya Bu. Masalah kesejahteraan guru, terutama daerah terpencil yang tempo dulu itu. Yang kabarnya gajinya terhambat sampai berbulan-bulan, bahkan sampai disunat. Apakah itu semua udah beres atau sudah tidak pernah ada lagi? Paling itu aja Bu. Sebelumnya terima kasih. Adalah apakah sudah beres persoalan Guldacit. Orang guru daerah terpencil ini dihapus Mas. Padahal mereka itu kadang-kadang seharian kakinya udah gak bisa pakai sepatu, menemui binatang buas, menyeberangi sungai, daerah-daerah yang sangat berbahaya, pakai sampan. Tapi mereka ini juga problem Guldacil itu. Ya. Udah ditetapkan misalnya di daerah terpencil. Satu sekolah ada 25 orang, yang dibayar cuma 5 orang. Atau satu daerah tidak disebutkan sebagai daerah terpencil. Mereka ini yang menjaga NKRI. Mereka ini sebagai pemersatu bangsa. Sekarang bayangkan, siapa yang mau mendidik anak-anak di daerah terpencil sana? Kalau mereka tidak dibayarkan, dihapuskan. Yang rugi bukan sekedar guru kami, 3 juta guru kami. Tapi anak-anak bangsa seluruh Indonesia yang akan rugi. Mereka tidak akan lagi mau mengajar. Kan ini jangan sampai begitu. Di sisi lain kita mendengar
Ada tunjangan kinerja berdasarkan tier. Tier 1, tier 2, sampai tier 15. Sementara guru sudah tunjangan profesi yang menjadi haknya aja dihapus, guru dan dosen. Kemudian tunjangan daerah terpencil nggak ada. Wah, ini bisa dibayangkan keterpurukan bangsa ini. Baik Pak, terkait guru di daerah terpencil ya. Ketika pasal mengenai tunjangan profesi dihilangkan, di mana di dalamnya ada tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus untuk teman-teman daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan juga tunjangan kehormatan bagi dosen. Maka sudah tentu kesejahteraan kawan-kawan kita di daerah, terutama di daerah 3T, itu akan terbengkalai. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya memang kita melihat pemerintah tidak pernah benar-benar berpihak terhadap kawan-kawan guru di daerah, khususnya daerah 3T. Mengapa seperti itu? Kami di PGRI pernah menyuarakan ketika P3K dibuka oleh pemerintah. Selama ini dalam rekrutmen ASN, kita sudah mengapresiasi sebetulnya ada jalur-jalur khusus di mana guru bisa masuk. Pertama, jalur prestasi, jalur cum laude. Kedua, jalur disabilitas. Ketiga, jalur daerah Papua. Nah, ke depan kita berharap dalam rekrutmen ASN, baik itu pegawai negeri sipil ataupun P3K, juga ada kuota khusus, ada jalur khusus untuk formasi di mana guru-guru bisa mengisi formasi guru yang ada di 3T, baik guru yang ada di daerah tersebut ataupun guru yang ada di luar daerah, sehingga pemerataan terjadi. Persoalannya adalah pemerintah tidak membuka formasi rekrutmen ASN baik PNS ataupun P3T khusus untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar. Bahkan program SM3T yang pernah digagas dan jadi unggulan pemerintah sekarang sudah tidak terdengar lagi suaranya. Jadi memang kami juga menyampaikan dari PBPGRI agar pemerintah memuat bagaimana pola pengaturan kesejahteraan pengembangan profesi bagi guru-guru khususnya di daerah 3T. Demikian, Pak. Ya, jadi persoalan kesejahteraan Pak itu ada tiga memang. Terakhir kami mendiskusikan itu dengan pemerintah. Yang pertama ada kesejahteraan mengacu kepada profesi. Profesi itu berarti guru sebagai profesional yang diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2005. Guru profesional berhak mendapatkan upah di atas minimum. Kalau di atas minimum berarti semua guru yang kategori profesional yang memiliki sertifikat pendidik tidak boleh dapat penghasilan gaji pokok setara UMR. Dia harus lebih dari UMR. Itu bunyi Undang-Undang 14, guru profesional. Tapi ada juga jika kita mengacu kesejahteraan, mengacu ketenaga kerjaan, maka seperti buruh diatur berdasarkan UMR atau UMP. Yang ini juga belum terjadi di kalangan guru. Yang ketiga, kesejahteraan jika mengacu kepada yayasan, di mana tidak semua yayasan memiliki kekuatan dalam memberikan gaji pokok sesuai UMR atau di atas UMR. Nah, tantangannya di sini. Dan memang ke depan kita berharap pemerintah juga mampu menerapkan peraturan khusus yang mengatur mengenai bagaimana upah minimum guru diatur, baik berupa perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah. Sehingga jika payung hukumnya sudah ada mengatur mengenai upah minimum guru, maka insya Allah itu harus dipedomani bagi semua, baik oleh swasta, negeri, ataupun pihak yang lain. Seperti itu, Pak. Terima kasih Mas Sumardiansyah. Jadi persoalan guru daerah terpencil memang harus ada koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar kementerian.
Yang pertama, jelas-jelas guru itu ngajar daerahnya jauh, terpencil, tapi terbentur dengan undang-undang pedesaan. Dia tidak masuk kabupatennya itu IDT atau 3T. Ini tidak termasuk kategori daerah terpencil. Jadi kami mohon kepada pemerintah harus ada sekali lagi koordinasi, komunikasi, kolaborasi antar kementerian. Sehingga pola dan mekanisme bisa dijalankan dengan baik. Transformasi sistem tata kelola guru yang paling penting. Itu mungkin yang harus saya sampaikan. Jadi kebijakan itu tidak hanya berkualitas dan bermutu, tapi satu hal, kami PGRI ingin mendorong kebijakan itu selalu berorientasi pada bagaimana memuliakan guru, bagaimana memartabatkan guru, bagaimana melindungi guru, dan bagaimana mensejahterakan guru. Kalau 4 hal ini dibangun oleh bangsa dan negara kita yang kita cintai, saya yakin bangsa ini akan menjadi bangsa besar seperti bangsa-bangsa yang lain. Fokus bagaimana penghormatan, takdim kepada para guru sebagai profesi yang mulia. Di Undang-Undang Guru dan Dosen, pasal berapa saya tadi catat, itu pasal 14 ayat 1, 11 item hak guru itu jelas ada. Ini yang membuat kita lega. Tapi di undang-undang yang terbaru, hilang pasal itu. Bahkan adanya di peralihan, guru akan mendapatkan tunjangan, tidak disebutkan 1 kali gaji. Tidak, sesuai dengan kemampuan pemerintah dan berdasarkan aturan. Serta guru memenuhi syarat. Ini berbahaya kalau tidak dikunci di undang-undang. Jadi kami sepakat memohon kepada pemerintah untuk tetap kembali ke April, bahkan kalau bisa tetap undang-undang guru dan dosen sebagai babon pelaksanaan profesi dan pengembangan mutu pendidikan di Republik yang kita cintai ini. Itu Mas. Jadi orientasinya kita ingin fokus, kalau mau betul-betul omnibus law pendidikan, sepakat dengan Ibu Ketum, seluruh yang terkait dengan pendidikan gabung di situ menjadi sebuah konsep pengembangan kebijakan pendidikan yang berorientasi masa depan dan tidak pragmatis. Itu mungkin teman-teman jurnalis, baik yang ada di tatap muka maupun tatap maya. Ada lagi? Ya, silakan. Silakan sebutkan nama dan dari mana. Ya, terima kasih Pak. Saya Muhyiddin dari jurnalnusantara.com. Ini dari jurnalnusantara.com. Ini kan terkait dengan penghapusan pasal masalah tunjangan. Apakah dengan penghapusan itu akan berdampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia dan kinerja guru? Apakah ini merupakan ancaman terhadap kualitas pendidikan di Indonesia? Kemudian yang kedua, saya pengen memastikan aja pada saat penyusunan draft undang-undang tersebut, apakah PGRI itu tersendiri dilibatkan atau tidak? Begini tuh Pak. Pertama, saya ingin mengatakan dan menjawab pertanyaan Bapak. Meskipun ini pasal tentang kesejahteraan guru, sudah dipastikan akan berdampak kepada kualitas. Sebagai contoh, teman-teman di Gurdacil, guru daerah terpencil, ya, yang sekarang gurunya nggak ada Pak, nggak ada gurunya. Kemudian ada guru-guru negeri 1, 2 gitu. Mereka mempertaruhkan segala pengabdiannya dan juga berharap adanya Gurdacil, adanya tunjangan daerah terpencil. Sekarang dihapuskan. Jangan harap, apalagi yang bisa diharapkan. Dia juga punya keluarga, dia juga ingin anaknya sekolah. Gitu. Kebayang nggak kalau daerah Indonesia yang masih banyak daerah-daerahnya, meskipun di daerah sekitar Jakarta, itu banyak yang sulit dijangkau. Banyak yang sekolah tuh hanya 1 negeri, sekolah guru negerinya. Kenapa selalu dipersoalkan? Oh, ada sekian juta, 73 triliun.
Ya 73 triliun yang dididik juga 54 juta, 55 juta guru siswa yang dididik. Bukan main-main, ini Indonesia yang sangat luas. Harusnya bagaimana memuliakan mereka. Yang PGRI ingatkan, PGRI juga tidak menutup mata. Seharusnya kalau sudah disertifikasi, dilatih dong mereka. Jangan kemudian kalau kurang cuma menyalah-nyalahkan saja. Jadi bagi kami, apakah ini berkaitan dengan kualitas? Yes. Bukan hanya kualitas pendidikan, tapi memastikan bahwa anak-anak muda tidak tertarik untuk menjadi guru. Jadi tidak tertarik dengan penghapusan ini. Dengan demikian, orang bersaing tentang masa depan, sekarang bagaimana anak-anak kita akan dididik oleh siapa? Ini persoalan yang sangat serius. Jadi meskipun yang dipersoalkan oleh guru, tapi dampaknya adalah kemajuan bangsa Indonesia. Ini, dan kita sering melihat bahwa di struktur ASN lainnya, ada tunjangan kinerja yang nilainya lebih tinggi dari tunjangan profesi. Enggak pernah dipersoalkan. Tapi kalau guru selalu dipersoalkan, diutak-utik. Sungguh-sungguhkah mereka mencintai para guru? Jadi jangan hanya dipidatokan. Kalau pidato guru salah, guru kurang ini, tapi kebijakannya tidak berpihak. Itulah kami harus bersuara. Apakah penyusunan melibatkan? Kami nggak dilibatkan, Mas. Kami diundang uji publik 5 menit. Ketika kami memberikan usulan, bukan hanya PGRI saya kira, berbagai komponen lainnya, itu nggak didengar rasanya. Itulah yang kami inginkan, bahwa kenapa sih tergesa-gesa? Ada agenda apa rupanya? Sangat tergesa-gesa dan nggak mau mendengar logika publik. Karena kami juga terlibat serius di Undang-Undang tahun 2003 nomor 20 tentang RUU Sisdiknas. Kami berharap, kami nggak anti perubahan, kami mendorong perubahan. Tapi ya Bu, dengarlah suara publik. Ini hal yang penting. Masa undang-undang baru lebih mundur dari undang-undang yang sudah dibuat yang sebelum-sebelumnya, Mas. Sebelum-sebelumnya itu Pak Dudung tadi mengatakan hak guru, asal tentang guru dan dosen itu diatur secara clear. Kalau sekarang ditiadakan. Kalau soal penghematan, kalau soal efisiensi, ya bisa dilakukan di semua hal. Bukan saja yang menjadi haknya guru kemudian ditiadakan. Ini persoalan serius bagi kami. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Siapa kita? Ada lagi, Mas? Boleh nggak dari dua aja ya? Oh, wartawan, oke. Ada dari Zoom, wartawan? Oh ya, silakan. Terima kasih. Saya outbound dari gramediapos.com. Gramediapos.com. Ini kalau memang benar di dalam draft rancangan undang-undang Sisdiknas itu memang menghapus frase penghapusan tunjangan untuk guru dan dosen, ya, seandainya ya di dalam rancangan undang-undang itu memang dalam rancangan undang-undang Sisdiknas itu memang benar-benar ada itu penghapusan dan nanti akan direalisasikan. Nah sekarang kan itu masih berupa rancangan undang-undang. Pihak PGRI apakah akan katakanlah melakukan aksi boykot secara besar-besaran juga. Artinya ini kan perlu juga aksi moral. Ini menyangkut kepentingan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau misalnya hanya bersifat ya sebagai guru manis, bersikap manis, ya nggak fair juga. Saya pikir kan gitu. Jadi perlu juga
guru sebagai profesi kan dalam tanda petik kan juga sebagai pekerja juga, artinya sebagai buruh juga istilahnya. Ini mohon maaf ya, ini guru bukan buruh, tetapi dalam semua bentuk profesi itu adalah pekerja. Itu perlu juga menyatakan sikap, katakanlah pergi ke kelompok serikat buruh untuk memperjuangkan aspirasi ini gitu. Terima kasih, mungkin ada statement, soalnya saya belum ada lihat aksi yang akan dilakukan gitu. Iya. Terima kasih Pak. Bye-bye. Terima kasih, pertanyaan yang sangat kritis ya. Kami berada di sini karena menanggapi gerakan maunya mereka. Di daerah itu udah dengan segala macam. Mengancam kami, bukan mengancam kami, mengajak kami mau turun sporadis di daerah-daerahnya, bergerak seluruh Indonesia, mau tidak mengajar. Tapi kan bukan itu yang kami kedepankan adalah cara-cara yang dialogis, yang demokratis. Jadi kami ingin juga menyampaikan kepada Kemendikbudristek, lihat kawan-kawan seluruh Indonesia itu sudah menganggapnya ini sangat serius. Jadi kami akan surati dan kami akan datang. Tetapi apabila aspirasi kami tidak didengar, saya tidak bisa lagi menghalang-halangi mereka. Karena ini nasib masa depan para guru, para dosen. Tetapi kami sebagai kekuatan moral intelektual, pendidik, nanti diadu-adulah kami. Guru cuma memperjuangkan dirinya, guru kayak seperti itu. Kan sering juga kita dipanas-panasin kayak gitu. Ya, maaf nih, jujur nih, kami harus sampaikan. Lalu kita juga nggak mau berhadapan-hadapan dengan siapapun. Karena pada prinsipnya kita ini pendidik. Jadi dengan pendidik ini kita meminta dengan cara yang baik. Menyampaikan dengan fakta, menyampaikan dialog, mewakili teman-teman. Tapi mohon maaf, ini kita membuka 500 Zoom. 500 apa tuh namanya? Partisipan, kapasitas. Terisi. Setiap Zoom itu mereka diikuti oleh anggota yang banyak. Setiap Zoom, ada yang 20, ada yang 30. Kalau saya buka 1000 pula yang terisi. Jadi saya menyampaikan pesan suara saja, itu sudah menjadi pesan yang berantai. Karena ini menyangkut ya nasib haknya para guru. Kami di sini justru ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa cara konstitusional itulah yang kami pilih untuk mencegah teman-teman itu marah di sana. Mencegah, karena mereka sudah menyampaikan berbagai hal kepada saya, kepada kami semua. Nah, karena itu kami masih punya waktu, kami akan minta agar didengarkan, jangan mundur. Jangan mundur, undang-undang itu jangan mundur. Kami tidak ingin memancing keributan, kami ingin kondusif. Kami ingin bagian dari pemerintah dan rakyat Indonesia membangun pendidikan. Kami ingin konstitusional. Kami lakukan secara konstitusional. Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu, teman-teman juga ini hari Minggu, hari urusannya keluarga. Saya tadi juga belum mandi, ya. Supir saya juga nggak ada. Saya pakai taksi ke sini karena didorong oleh rasa cinta saya, teman-teman saya seluruh Indonesia, memenuhi rasa keadilan mereka. Kalau enggak mereka turun ke jalan, itu yang kita cegah. Jangan sampai, enggak baik. Kita ini kan serba salah, menuntut hak salah, tidak menuntut hak mereka juga adalah manusia yang memerlukan kesejahteraan, memerlukan masa depan anak-anaknya. Teman-teman jurnalis juga ikut tes ini, tugas itu dalam rangka untuk pengakuan sebagai profesi. Jadi kita sebagai profesi ini kedudukannya sama. Ya. Ini diliput di Zoom, di YouTube dan di mana-mana. Jadi didengar oleh banyak orang. Kami mohon dengan segala hormat, cara konstitusional ini cara yang diharapkan oleh Kemendikbud dan kita lakukan. Dan harus mendengar.
Karena kami ini adalah ya anggotanya Kemendikbudristek Dikti. Kami ini para guru pendidik, jangan dihadap-hadapkan. Wah, guru itu demo begini. Enggak, kami tidak ingin. Tolong dengar kami. Kalau enggak didengar kami, itu mereka udah segala macam dengan segala macam cara. Ya. Dengan segala macam cara. Kami bilang jangan, izinkan kami berbicara dulu. Izinkan kami berdialog dulu. Ya, itu Mas. Jadi kami akan melakukan ini secara konstitusional. Besok kami mengirim surat ke Kemdikbudristek, minta Pak Menteri menerima kami, minta Komisi 10 menerima kami, ya, minta semua orang mendengarkan perjuangan kami, karena kami ingin para guru tenang dan tetap bekerja untuk Indonesia yang lebih baik. Itu, terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan saya Hasan Wajo dari media online kompasindo.go.id. Ini Bu, yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya melihat pidato yang disampaikan oleh Kemendikbud pada saat HUT 77 proklamasi RI ya, yang dilaksanakan di lapangan parkir Kemendikbud pada hari Rabu kemarin. Itu ada kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Menteri yang mungkin akan saya bacakan secara singkat, bahwa di situ dikatakan kita telah memberikan contoh kepada dunia bagaimana proses pembelajaran di Indonesia saat ini semakin berpihak kepada murid dan memerdekakan guru untuk berkreasi dalam mengajar melalui kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kemudian ada juga kata-kata beberapa program telah dilaksanakan oleh Kemendikbudristek dalam perluasan akses pendidikan yang berkualitas, di antaranya melalui terobosan mekanisme bantuan operasional sekolah dan berbagai program dukungan siswa. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, isi dari pidato Bapak Menteri itu sekilas kontroversi dengan apa yang menjadi unek-unek atau kendala bagi guru nih. Nah, ini gimana pandangan bapak-bapak atau ibu-ibu tentang hal tersebut di atas? Pertama. Yang kedua, apakah sebelum rancangan undang-undang ini disosialisasikan atau di ini, apakah pernah menyampaikan kepada Pak Menteri sehingga tidak ada kontroversi dengan apa yang beliau sampaikan dengan aktual, karena ini saya lihat bertolak belakang nih. Nah, itu yang mungkin saya ingin tanyakan pendapat dari Ibu Ketum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, yang sedang kita bicarakan adalah TPG. Yang ditanakan adalah tentang Merdeka Belajar. Mas, kami itu organisasi besar, tidak asal bicara. Walaupun prakteknya Merdeka Belajar itu banyak masalah, boleh dicek apa saya pernah komen yang enggak? Enggak, Mas. Tidak pernah saya berkomentar apapun. Kalau ada inovasi ya syukurlah gitu. Meskipun saya tahu di dalam prakteknya merdeka ini tidak memerdekakan juga. Contohnya apa? Diberikan Merdeka Belajar, tetapi undang-undang tentang TPG-nya harus 24 jamnya enggak dihapus. Ya, sehingga guru di lapangan tetap harus 24 jam mengajar. Padahal katanya tidak harus 24 jam. Yang verbatim dengan yang undang-undang kan beda.
Sedangkan guru itu diperiksa oleh pengawas, oleh Disdik di daerah berdasarkan undang-undang. Jadi kami tidak asal berkomentar. Meskipun banyak guru menderita, kami menahan diri. Nggak asal kami berkomentar. Ya, itu satu. Kemudian, bos, kami juga mengusulkan. Di dalam prakteknya juga, karena ini sudah didesentralisasi, ada aturan-aturan yang terjadi di lapangan. Sebelum bos ini bisa dicairkan, harus ada rekomendasi dari pejabat ini, pejabat itu di Pemda. Itu pun kami tidak komentar. Jadi kami tidak asal komentar. Kalau memang ada keinginan untuk melakukan inovasi, yang bisa kami dukung, kami dukung. Tapi penghapusan TPG itu soal yang sangat prinsip. Saya sudah mendapatkan respon. Katanya tunjangan TBG tidak dihapuskan. Memang betul, tapi itu masuk peralihan bagi mereka yang sudah disertifikasi. Tapi mereka ini akan pensiun. Bagaimana dengan guru-guru yang lain? Jadi kami tidak tidak berpolemik. Kami hanya ingin di RUU Sisdiknas itu. Kami ingin sekali bagaimana frasa madrasah dulu tidak ada. Tapi dengan semangat publik semua, itu adanya di peralihan. Peralihan bukan ketentuan hukum. Yang bisa, beda. Jadi jangan membuat opini seolah-olah. Kami enggak bodoh. Pasal itulah yang akan dijadikan oleh Pemda, oleh Kementerian Keuangan, oleh kementerian lain terkait untuk membayar tunjangan profesi guru. Jadi enggak usah berpolemik, itu langsung dijawab. Ini Kepala Badan Standar udah langsung menjawab. Tapi kami sebelum itu diubah pasalnya, kami nggak percaya. Karena kami nggak percaya opini. Yang kami percaya adalah tulisan jelas di dalam undang-undang. Kami nggak pernah mempersoalkan. Saya misalnya boleh dicek. Ada nggak kata-kata saya, apa-apa saya komentar? Enggak, meskipun saya tahu banyak sekali yang protes kepada saya. Tapi saya menjaga diri, menjaga agar anak-anak bisa bekerja, anak-anak bisa sekolah, guru bisa belajar, yang bisa kita bantu. Tapi kalau TPG prinsip, bagi kami akan kami perjuangkan sampai kemanapun. Terima kasih. Pertanyaannya, kenapa April ada, Agustus tidak ada? Jawab tuh Pak Nino, ya. Kenapa April ada, Agustus tidak ada? Agustus itu yang dimasukkan ke dalam prolegnas. Jadi yang sudah dapat dipastikan itu tidak ada, ya. Jadi kami itu mewakili suara guru karena kecintaan kepada negeri. Teman-teman para guru di seluruh Indonesia tidak boleh nggak mengajar, harus mengajar dengan baik. Kami akan berjuang dengan cara kami, tunjukkan kepada Indonesia bahwa kita sungguh-sungguh menjadi pendidik yang betul-betul mengedepankan kepentingan anak-anak bagi bangsa ini, bukan kepentingan pribadi, ya. Jadi kami akan terus berjuang. Kami mohon dengan sangat teman-teman semua bahwa kami berjuang secara konstitusional. Tapi di belakang kami tahu sendiri teman-teman. Teman-teman tahu sendiri. Ini cara kami supaya kita sama-sama terhormat. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu guru, kawan-kawan jurnalis, saya menambahkan. Sejarah berulang. Penghilangan bukan hal baru. Deja vu. Situasi sekarang hanya mengonfirmasi niat pemerintah yang akan menghilangkan tunjangan profesi. Sungguh ironis. Saya ingat kejadian 2021. PLT Kepala Balitbang yang sekarang menjadi Badan Standar Kurikulum Assessment dan Pelajaran. Dulu Pak Toto, sekarang Pak Nino menyampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 10 DPR, tunjangan profesi hanya akan diberikan bagi guru yang berprestasi karena dianggap guru tidak mampu meningkatkan capaian pembelajaran. Kita ingat 2021 dan sekarang ternyata
benar adanya tunjangan profesi guru dan dosen dibatasi, bahkan dihilangkan. Itu yang pertama. Jadi buat saya ini hanya mengkonfirmasi peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Pertanyaan tadi sangat fundamen. Mengapa di versi April tertera tunjangan profesi, sedangkan di dalam versi Agustus hilang? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mengatakan Kemendikbudristek sepertinya agak manipulatif dalam menggunakan kata-kata. Memang kita mengakui tunjangan profesi ada, tapi dalam tanda kutip. Tadi Bu Ketum sampaikan dalam pasal 145, saya menduga dan saya yakin yang dimaksud oleh Kepala Badan Standar Kurikulum Assessment dan Pembelajaran tidak dihilangkan itu adalah konteks pasal 145. Padahal dalam pasal 145 draft RUU Sisdiknas versi Agustus, di sana jelas tunjangan profesi memang masih diberikan, tapi bagi guru-guru, bagi dosen-dosen yang sudah tersertifikasi berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2005. Artinya apa? Kalau kita berpikir secara futuristik, tunjangan profesi aman bagi kita, bagi generasi sekarang, orang-orang yang sudah disertifikasi berdasarkan Undang-Undang 14. Tapi bagaimana dengan nasib para guru, para dosen, calon guru, calon dosen yang akan menjadi guru, yang akan menjadi dosen pada saat revisi Undang-Undang Sisdiknas ini disahkan? Kalau disahkan, mereka kehilangan tunjangan profesinya dan implikasinya PPG juga akan hilang. Bagaimana dengan nasib orang-orang yang baru akan PPG atau sedang PPG demi mendapatkan sertifikat pendidik, tapi tiba-tiba dalam waktu dekat undang-undang itu disahkan? Artinya hanya akan mematikan orang-orang yang memiliki cita-cita menjadi guru profesional berdasarkan kepemilikan sertifikat pendidik. Itu yang dimaksud tunjangan profesi tidak hilang, pasal 145, dan itu sangat manipulatif, sangat naif. Dan saya pikir kita sepakat, kembalikan deh pasal atau ayat mengenai tunjangan profesi guru dan dosen agar tidak membuat gaduh dan justru akan meningkatkan kualitas pendidikan. Soal pembinaan guru, insya Allah PGRI terus bergerak dan akan terus bergerak bagaimana agar peningkatan capaian pembelajaran itu bisa terjadi. Dan rendahnya capaian pembelajaran itu tidak hanya satu variabel, bukan hanya guru. Bagaimana pemerintah, apakah sudah benar dalam menjalankan kebijakan pembinaan guru? Apakah upah minimum sudah diberikan? Bagaimana dengan guru-guru di daerah tertinggal, terpencil, terdepan, terluar? Nah, jadi kembali ya Bu Ketum ya, tunjangan profesi guru dan dosen harus dikembalikan sebagaimana mestinya, sesuai dengan versi Agustus dan sebagaimana sudah tertera dalam Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Omnibus Law jangan sampai merugikan kepentingan guru dan dosen. Peringkasannya kita setuju, penyederhanaannya kita sepakat, tapi kalau ada kepentingan guru dan dosen yang dirugikan, maka pada titik itu PGRI akan terus bergerak dan tidak akan pernah berhenti untuk bersuara lantang. Saya pikir itu. Terima kasih. Teman-teman, saya minta maaf banyak wartawan, banyak guru yang tidak masuk di link ini. Link ini 500, kenapa nggak 1000 sih? Mendadak-mendadak ya. Mbak Citra dari Metro nanti dijawab langsung oleh 3 adik-adik saya ini. Ada Pak Sumardiansa, ada Pak Dudung, dan ada Pak Catur melalui voice note aja atau voice message aja, karena jawabannya sebenarnya udah dijawab, tapi Mbak Citra nggak bisa masuk. Nah sekarang, apakah ada titipan pesan dari IGTKI PGRI? Ini penting nih Bu, Ibu banyak susah, tapi jangan diam Bu. Terima kasih Bu Ketum. Guru TK tolong jangan diabaikan, karena mereka berada juga di sekolah-sekolah swasta, apalagi sekarang
kalau sekolah swasta itu hanya mengharapkan murid. Ternyata muridnya sedikit, gurunya mengajar dengan hati yang ikhlas, dengan dasar mereka dari hati, tidak banyak yang berhenti, tidak, kecuali sekolahnya yang ditutup. Untuk itu kami juga sebagai pengurus di GTKI sangat sedih kalau sampai ini hilang. Inilah yang diharapkan oleh guru-guru. Kalau mereka di swasta, apa yang diharapkan? Kalau hanya mengharapkan dari murid yang terlalu sedikit. Oleh karena itu kami bersama, mungkin kami ini adalah dengan PGRI senang sekali untuk memperjuangkan ini. Supaya guru-guru TK itu adalah pembelajaran yang paling awal dari orang tuanya. Dan karakter anak itu terdidiknya adalah, terbentuknya adalah pada masa di taman kanak-kanak. Jadi kalau ini diabaikan, kami khawatir guru kami tidak bisa berangkat mengajar, sedangkan ditunggu oleh anak muridnya. Ini berita yang sangat menyedihkan buat kami guru taman kanak-kanak se-Indonesia. Mudah-mudahan perjuangan ini dibantu dari bapak-bapak wartawan, ini dapat membantu kami di sini agar jangan sampai dihilangkan. Sedih kalau guru taman kanak-kanak berhenti, nanti siapa yang akan mengajar putra-putri bapak-bapak, apalagi usia dini, di mana karakter anak itu mulai dibentuk. Itu saja Bu, terima kasih. Saya tuh heran. Saya ini ya apa ya, nggak asal komentar. Kenapa sih selalu memancing kontroversi? Kan nggak perlu. Kami pun sangat berhati-hati untuk tidak selalu menanggapi. Yang paling menyakitkan itu kalau ada pepatah, kalau kita ingin melihat masa depan, kita harus menengok sejarah. Kalau kita ingin melihat masa depan, kita harus mau belajar dari sejarah. Nah, sekarang ini sejarah itu kok dihapuskan. Aku tuh pegel banget, tapi menahan diri untuk tidak selalu berkomentar. Karena tidak berkomentar saja sudah dikata-katain, ini, Bu Ketum ini, Bu Ketum itu, gitu. Apalagi selalu berkomentar. Tapi kalau masalah TPG, sangat prinsip, saya turun untuk berkomentar. Bela guru seluruh Indonesia, bela dosen seluruh Indonesia, kembalikan TPG. Jangan hanya mengatakan bahwa TPG nggak akan hilang. Kembalikan di dalam ayat itu, kembalikan di dalam pasal itu, ya. Jangan verbatim, jangan diperalihan. Kembalikan. Dan soal sejarah ini jangan sampai orang lain, negara lain lebih fasih tentang sejarah Indonesia daripada masyarakat Indonesia sendiri, anak-anak Indonesia. Sedih nih yang ahli sejarah, kami persilakan untuk sampaikan. Ya, makasih Bu Ketum. Saya pikir rancangan undang-undang ini merupakan puncak gunung es yang menggambarkan betapa sangat rapuh. Bangunan yang dibuat dalam RUU Sisdiknas sangat rapuh. Itu yang pertama. Yang kedua, masih menyambung tunjangan profesi ini. Nanti teman-teman bisa cek. Bu Ketum juga selalu menyuarakan penghapusan tunjangan profesi guru itu bukan mitos, itu fakta. Itu sudah dimulai dengan dihilangkannya tunjangan profesi guru bagi guru-guru SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Bapak Ibu bisa bayangkan, Perses Dirjen GTK bisa mengalahkan Undang-Undang 14 tahun 2005 dan PP nomor 41 tentang tunjangan profesi guru. Jadi ini nyata, ini bukan mitos, ini fakta. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi menyambung Bu Farida, karena boleh kita membuka yang lain, karena ibarat puncak gunung es, sangat rapuh rancangan undang-undang itu. Taman kanak-kanak, Bu Ketum, Bu Ida, Bapak Ibu sekalian, itu frasenya diganti menjadi taman anak.
Dan kita meminta agar kembalikan frase sebagaimana yang dikenal sekarang, taman kanak-kanak, bukan taman anak. Dan TK harus menjadi pendidikan formal. Dia merupakan syarat wajib sebelum anak masuk ke dalam pendidikan dasar atau SD. Itu yang ketiga. Yang keempat, terima kasih Ibu Ketum sudah membuka diskursus tentang sejarah. Kami juga meminta dan berharap agar pemerintah Kemendikbudristek itu memasukkan sejarah Indonesia sebagai muatan pelajaran wajib dalam kerangka dasar kurikulum pada rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Agar apa? Agar generasi masa depan tidak mengalami amnesia sejarah. Tidak mungkin menghasilkan manusia Indonesia dengan karakteristik Indonesia, dengan cita rasa Indonesia, yang mau berjuang untuk Indonesia tanpa mempelajari sejarah Indonesia. Jadi mohon agar frase sejarah Indonesia juga dimasukkan sebagai muatan pelajaran wajib dalam kerangka dasar kurikulum di rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Terima kasih. Buat teman-teman yang belum jelas, nanti rilisnya kami kirim ke semua kawan-kawan yang tidak hadir. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, adik-adik saya bisa kapan saja atau dihubungi Mbak Citra dan kawan-kawan. Siap kami setelah ini membuka dialog khusus karena kawan-kawan gak kedengaran. Yang di luar sana tuh gak kedengaran suara kami. Ya. Terima kasih. Terima kasih, saya kira cukup. Jangan lupa makan siang dulu yuk sama-sama dengan kami. Foto bersama yuk, boleh nggak? Atau kitanya aja yang... Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang di Linju. Mudah-mudahan perjuangan kita yang dari didengar. Zoom ada yang mau bertanya, Pak? Cukup, sudah ditutup. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Jadi teman-teman doakan kami, mudah-mudahan permohonan kami didengar oleh pemerintah. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, siapa kita? Indonesia. Terima kasih. Saya tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.